Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiono dari program Prodi PMI Stipki FU Indramayu. Di sini saya akan menerangkan tentang pendukung dan hambatan dalam berdakwah. Dalam berdakwah banyak hambatan dan banyak yang pendukungnya juga. Misalkan kita berdakwah di area pedalaman, di pegunungan atau sekitar laut, ya hambatannya ya mungkin kendala akses jalan atau listriknya, atau misalkan kita berdakwah di digital live di sosmed, mungkin sinyal adalah kayak gitu. Kalau misalkan pendukungnya di suatu wilayah daerah juga pasti ngerasa senang banget kita berdakwah di masyarakat muslim, didukung banget. Misal kita berdakwah di masyarakat muslim juga, yang penting kita harus bisa menghargai, jangan menghina, jangan meremehkan agama lain gitu. Kita juga sebagai pendakwah harus ramah sama masyarakat, harus mempunyai tanggung jawab, kewibawaan di hadapan masyarakat. Di dalam berdakwah kita juga materi-materinya harus berbobot, eh, tidak mengandung sara, dan juga kita harus bisa mengedukasikan. Syukur-syukur kita berdakwah ada yang misalkan belum paham tentang agama jadi getol ibadahnya, misalkan non muslim jadi mualaf. Alhamdulillah kalau bisa sampai kayak gitu. Alangkah baiknya juga kita setiap berdakwah juga harus melihat harus melihat kondisi situasi di dalam lingkungan tersebut, strategi gimana kita harus terapkan di daerah tersebut dengan cara bahasa sederhana tapi mengena gitu di masyarakat. Kalau kita berdakwah misalkan bahasa kita intelek, kita di lingkungan masyarakat yang nggak terlalu paham gitu, pasti bertanya-tanya ya, itu artinya apa, ini artinya apa. Kita juga harus bisa menempatkan dalam kita berdakwah audiens kita tuh mahasiswa kah atau masyarakat biasa kah gitu kan, harus bisa. Terus kita juga setiap berdakwah juga hambatannya ada, yang misalkan dalam kita live kendala di luar ruangan ada hujan, udah otomatis kan kita udah selesai gitu. Terus misalkan ada yang nggak suka dakwah kita walaupun kita benar, ya mau tidak mau kita harus legowo juga, dan kita juga harus menghargai orang tersebut. Terus juga misalkan kalau kita berdakwah di lingkungan pesantren, lingkungan religius, ya pasti diterima banget, didukung banget dakwah kita. Ada juga kan berdakwah di pedalaman yang enggak mengerti, belum paham tentang agama Islam. Ada yang berdakwah juga di misalkan di diskotik, di penjara juga ada. Dari sekian orang pasti adalah yang pengen berubah gitu, nggak mungkin dia berubah nggak langsung 100%, tapi setidaknya audiens itu mendengarkan dakwah kita,
biar kalau misalkan di penjara keluar dari lapas tersebut jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau misalkan orang itu belum mengenal agama Islam, syukur-syukur dia masuk agama Islam dan menjadi ibadah mereka lebih baik lagi. Terus juga kan misalkan kita berdakwah di kawasan preman, mafia atau apa gitu, berarti kita dengan cara kita gitu, nggak langsung kamu harus berubah, kamu harus tobat ini itulah gitu, enggak kayak gitu. Kita rangkul, kita ajak ngobrol, ngopi gitu kan, santai tapi ngena gitu. Itu orang juga kalau udah dapat hidayahnya pasti berubah kok. Yang penting kita jangan memaksa. Rasulullah aja gitu kan berdakwah ngajarin umatnya tanpa paksaan, walaupun halangan hambatan banyak, tapi eh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ikhlas tulus mengajarkan agama Islam. Udah sekian saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.